Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat hari yang cerah kepada tuan-tuan semuanya. Bertemu lagi dengan saya, channel sendiri atau diantarin. Saya akan menemani Anda semua beberapa menit ke depan. Terima kasih banyak sudah mau bergabung dengan channel kami. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Kembali kita akan membaca komen-komen foto atau video. Silakan bagi Anda semua yang ingin mengirimkan foto atau video, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Lanjut, dan Anda yang semua, kita langsung saja pada foto yang pertama. Di foto ini menjelaskan ada tulisan yang majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Oke. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Oke. Berbahagialah tanpa menyakiti hati orang lain. Bagaimana menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Sang Kuasa? Nah, pada Anda semuanya, adik-adik semuanya, gimana menurut Anda semua? Majulah tanpa harus menyingkirkan orang lain. Nah, bagaimana itu? Jadi kita di foto ini dikatakan majulah, baik untuk bekerja, mencapai kesuksesan dan lain sebagainya tanpa harus menyingkirkan orang lain. Tapi apakah itu relevan di zaman sekarang, yang mana suap atau bantuan orang dalam jika ingin bekerja, jika ingin sukses, itu seharusnya antri untuk mendaftar, tapi karena bantuan orang dalam atau karena suap akhirnya bisa masuk. Nah, apakah maju meraih kesuksesan tanpa menyingkirkan orang lain itu relevan di zaman sekarang? Jika kita tidak menyingkirkan orang lain, maka kita yang akan disingkirkan. Tapi ada teman yang berkata bahwa itu jika kita ingin menjadi pegawai. Beda halnya jika kita buka usaha sendiri, seperti jualan sendiri, jualan di pasar atau jualan di pinggir jalan. Itu kita tidak harus menyingkirkan orang lain. Dan kata teman, tidak selamanya mencapai kesuksesan itu harus jadi karyawan. Bisa saja kita dengan buka usaha sendiri. Bagaimana menurut Anda semua? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut, naiklah tinggi tanpa harus menjatuhkan orang lain. Nah, ini bagi para pegawai-pegawai yang ingin naik pangkat tanpa harus menjatuhkan orang lain. Tapi apakah itu relevan di zaman sekarang? Nah, apakah itu relevan? Bahkan dari sejak kecil pun sudah diajarkan ini. Nah, sudah diajarkan. Lalu berbahagialah tanpa menyakiti hati orang lain. Nah, ini sangat penting. Nanti sangat penting. Berbahagialah tanpa harus menyakiti orang lain. Tapi tidak tahu kenapa zaman sekarang kita itu tidak salah. Kita itu berbicara dengan lemah lembut, tapi hanya karena intonasi suara yang kita gunakan sehingga orang itu menganggap kasar, lalu dia sakit hati dengan apa yang kita ucapkan. Padahal kita sudah lemah lembut menggunakan kata mohon maaf, tapi karena intonasi suara yang tinggi akhirnya dia tersinggung. Nah, itu bingung juga zaman sekarang, bingung. Bagaimana menurut Anda semua? Silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke foto selanjutnya.
Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja dia tinggalkan, bagaimana dengan dirimu? Nah, ini pena tarim. Nah, bagi yang ingin memfollow Instagram dipersilakan. Instagram pena tarim. Di foto ini mengatakan bahwa janganlah mencintai seseorang yang tidak mencintai sang kuasa. Nah, tidak mencintai sang pencipta. Nah, sang pencipta saja dia tinggalkan, apalagi kita. Jadi kita doakan semoga kita semuanya diberikan pasangan yang terbaik yang bisa menemani kita hingga akhir hayat. Semoga kita semua dijauhkan dari pasangan pengkhianat yang suka selingkuh di belakang kita, yang suka berkhianat di belakang kita, yang suka melakukan perbuatan buruk. Nah, semoga kita semua dijauhkan dari pasangan yang seperti itu. Dan adapun bagi anda semua yang sedang mengalaminya, diselingkuhi oleh pasangannya, tabahlah, bersabarlah teman, masih banyak pasangan yang lainnya. Memang saya belum pernah merasakan, jadi saya tidak tahu rasa sakit hatinya. Tapi percayalah kawan, percayalah, masih banyak yang lain. Jangan sampai bunuh diri, jangan sampai menyia-nyiakan hidupmu hanya karena satu orang. Masih banyak orang yang lain. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya seperti itu. Tapi untuk saat ini saya mengatakan kepada diri saya, seandainya nanti saya diselingkuhi, maka saya akan ceraikan dengan cara baik-baik, lalu saya akan menikah dengan yang lain. Tapi semoga bagi yang belum move on, agar bisa cepat move on, saya doakan biar cepat move on. Kita doakan bagi teman-teman kita, bagi saudara kita yang masih belum move on karena ditinggal kekasihnya, karena dikhianati kekasihnya. Kita doakan agar cepat move on. Amin. Kita lanjut ke foto selanjutnya. Oh iya, sebelum kita lanjut ke foto selanjutnya, saya ingin bertanya kepada anda semua, kira-kira apa penyebab jadi pasangan kita itu mengkhianati kita? Apa penyebab pasangan kita itu selingkuh? Apa kira-kira? Silakan tulis di kolom komentar. Apa karena ekonomi? Apa karena sikap kita? Atau karena dia memang nakal? Jika karena ekonomi, maka berapa banyak di dunia ini yang pasangannya itu orang kaya tapi dia tetap selingkuh? Berapa banyak orang di dunia ini yang pasangannya itu tampan atau cantik tapi dia tetap selingkuh? Nah, jadi kira-kira menurut anda semua apa penyebab seseorang itu selingkuh? Silakan tulis di kolom komentar. Saya mau dari dua sisi. Sisi pertama dari si korban, sisi kedua dari si pelaku. Nah, apa motifnya, apa alasannya gitu? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut kita foto Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid pernah berkata, carilah sahabat yang mampu mengingatkan engkau kepada sang pencipta, kepada Allah. Nah, ini yang namanya sahabat, yang namanya teman, menurut saya itu adalah orang yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang positif. Adapun orang yang membawa kita ke hal yang negatif itu bukan teman menurut saya. Itu adalah musuh dalam selimut serigala berbulu domba. Dia depannya bagus tapi ternyata ingin mencelakakan kita, ingin membawa kita kepada hal yang tidak bagus. Di zaman sekarang banyak orang yang
bertambang bagus, bertambang baik, tapi ternyata di berita-berita ternyata dia adalah seorang psikopat, ternyata dia adalah seorang pembunuh, ternyata dia seorang manipulatif dan lain sebagainya. Sudah banyak beritanya, ceritanya di berita-berita, hingga terjadi pembunuhan, tindakan asusila, bahkan terjadi pencurian, pemukulan dan lain sebagainya. Bahkan saya sendiri pernah tertipu dengan itu. Sudah beberapa kali saya dimanfaatkan, abaikan saya dimanfaatkan. Tapi dengan semua itu saya mendapat pelajaran. Saya akan baik dengan orang lain, tapi hanya sewajarnya, tidak seperti dulu lagi. Karena saya sudah beberapa kali dimanfaatkan oleh orang yang dikira baik, tapi ternyata serigala berbulu domba. Lalu bagaimana menurut Anda semua? Apakah Anda semua pernah menemui seperti itu? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebuah video. Umur 3 tahun, Ma, aku sayang Mama. Umur 5 tahun, aku ingin agar cepat tumbuh besar. 10 tahun, terserah Mama saja. Umur 14 tahun, Mama rese banget sih. Umur 16 tahun, Mama tidak usah mencampuri urusanku. Umur 18 tahun, aku ingin meninggalkan rumah ini. Umur 20 tahun, Mama, aku merindukanmu. Umur 24 tahun, Mak, ternyata waktu itu Mama lah yang benar. Umur 27 tahun, Mak, anakmu tidak rela meninggalkanmu. Umur 29 tahun, setelah menjadi seorang ibu baru tahu apa rasanya. Umur 33 tahun, Mama maafkan aku. Jadi ini ada sebuah video yang menggambarkan kepada kita perjalanan seorang anak dari waktu ke waktu, yang awalnya menurut, akhirnya mulai berontak, akhirnya sadar, sampai akhirnya dia merasakan apa yang orang tuanya lakukan waktu. Jadi di sini bagi kita yang masih mempunyai orang tua, ayolah, kapan lagi kita berbakti kepada orang tua? Kalau tidak sekarang, kapan lagi, mumpung orang tua masih hidup? Dan bagi teman-teman semuanya yang orang tuanya sudah meninggal, kita doakan surga. Semoga kita semua, orang tua kita semua, disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat, dan semoga orang tua kita semua masuk surga, amin. Lanjut ke foto selanjutnya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ini seorang ulama yang sangat terkenal di Indonesia. Dia berada di Tarim, Hadramaut, Yaman. Pernah berkata, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seandainya seseorang itu beribadah di hadapan Ka'bah selama 40 tahun, dia tetap akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka perhatikanlah dalam hatimu siapa yang engkau cintai. Jadi kita akan berkumpul dengan orang yang kita cintai nanti di akhirat. Jika kita mencintai Nabi Muhammad, harapannya kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Jika kita mencintai orang yang baik, maka kita akan berkumpul dengannya. Lanjut ke foto selanjutnya adalah ketenangan itu bukanlah kamu bebas dari semua masalah. Hakikat ketenangan itu apabila kamu telah senang dengan takdirnya, dengan ketentuan Sang Kuasa.
sehingga kamu tidak dibebankan lagi dengan permasalahan yang datang di sekitarmu. Kamu hanya melihat dia, segalanya dia dan dari dia. Nah, itu. Kita lanjut kepada foto terakhir. Terima kasih sudah mau bertahan sampai detik ini. Saya doakan semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita semua dihindarkan dari pengkhianatan. Semoga kita dihindarkan dari ditusuk dari belakang. Semoga kita semua dihindarkan dari serigala berbulu domba. Semoga kita semua bisa sedikit demi sedikit melaksanakan kebaikan dan sedikit demi sedikit bisa meninggalkan masa lalu yang buruk. Dan semoga kita yang belum move on bisa bangkit, bisa move on. Semoga kita semua yang belum berbakti kepada orang tua bisa berbakti. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, harap dibacakan doa dan lain sebagainya, surga untuk orang tua kita, amin. Semoga. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu lagi dengan channel sendiri atau diandarin. Terima kasih banyak. Mohon maaf, silakan komen di kolom komentar. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan. Jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.